Shalom, selamat pagi. Terpuji-pujilah Tuhan Allah yang maha baik, yang terus menuntun, menjaga, memelihara kita, dan masih memberikan kesempatan bagi kita pada pagi hari ini untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, kami puji agungkan Engkau karena besar kuasa-Mu yang terus berlimpah dalam kehidupan kami. Pagi hari ini ya Tuhan, kami telah siap untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, tuntun kami dengan kuat kuasa Roh Suci Tuhan, agar kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Corak Renungan yang Tertinggi. Ayat intinya diambil dari 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Keterangannya, sungguh kasih yang indah, kasih yang tiada taranya, sehingga orang-orang berdosa dan tidak layak seperti kita dapat dibawa kembali kepada Allah dan diangkat menjadi anggota keluarganya. Kita dapat memanggilnya dengan nama yang indah, Bapa kami. Seluruh kasih ayah yang turun-temurun dari generasi kepada generasi melalui saluran hati manusia, segala pancaran kemurahan yang telah terbuka dalam jiwa manusia, hanyalah setitik aliran air yang kecil pada lautan yang maha luas bila dibandingkan dengan kasih Allah yang tak terbatas dan tak berkesudahan itu. Lidah tak dapat menguraikannya, pena tak dapat menuliskannya. Engkau boleh merenungkannya setiap hari dalam kehidupanmu. Engkau boleh menyelidiki kitab suci supaya boleh mengertinya. Engkau boleh menghimpun setiap kuasa dan kesanggupan yang diberikan Allah kepadamu dalam usaha untuk mengerti kasih dan kemurahan Bapa yang di sorga. Namun, ada yang kekal di seberangnya. Engkau boleh mempelajari kasih itu sepanjang zaman, namun engkau tidak pernah akan mengerti sepenuhnya akan panjangnya dan lebarnya, tingginya dan dalamnya kasih Allah dengan memberikan anaknya untuk mati bagi dunia. Kekekalan sendiri pun tidak dapat mengungkapkannya sepenuhnya. Namun, bila kita mempelajari Alkitab dan merenungkan kehidupan Kristus dan rencana keselamatan, maka tema-tema yang besar ini akan membuka pengertian kita lebih lama, lebih banyak. Kristus datang menyatakan Allah kepada dunia sebagai Allah yang kasih adanya, penuh dengan belas kasihan, kemurahan, dan kesabaran. Sebaiknya lah menggunakan sejam sehari untuk merenung-renungkan dan mengolah kembali kehidupan Kristus dari palungan ke Golgota. Kita harus mengambilnya titik demi titik dan membiarkan imajinasi dengan jelas menangkap setiap pemandangan teristimewa detik-detik terakhir kehidupannya di bumi. Dengan merenungkan pengajaran-pengajaran dan penderitaannya dan pengorbanan yang tak terkira-kira yang diadakannya untuk penebusan bangsa manusia secara demikian, maka kita dapat memperkuat iman kita, memperlancar kasih kita, dan menjadi lebih dalam diilhami oleh Roh yang menunjang juru selamat kita. Jikalau pada akhirnya kita akan diselamatkan, maka kita semua harus mempelajari pelajaran kesabaran dan iman di kaki salib. Segala sesuatu yang mulia dan baik pada manusia akan ditunjukkan dalam merenungkan Kristus di atas kayu salib. Corak renungan yang tertinggi yang kita bisa capai adalah merenung-renungkan kasih Allah. Bagaimana Allah yang maha baik, Allah yang maha kasih telah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita, menebus kita di kayu salib. Dan dalam penebusannya, maka setiap orang yang percaya kepadanya dapat memanggil Allah sebagai Bapa.
luar biasa. Luar biasa kasih Allah yang telah diberikan bagi kita umat manusia. Lidah tak dapat menguraikannya, pena tak dapat menuliskannya. Kabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita. Mari dengan pertolongan Tuhan kita bisa menggunakan waktu kita dengan sebijak-bijak mungkin, merenung-renungkan kasih Allah, pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus dari palungan hingga ke Golgota, dari kehidupannya bagaimana dia menolong sesama manusia bahkan sampai kematiannya di kayu salib. Dan apabila kita merenung-renungkannya dalam kehidupan kita, maka inilah renungan yang tertinggi yang dapat kita capai. Semoga Tuhan terus menyanggupkan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha baik, bantu kami pagi hari ini dan selanjutnya untuk terus merenung-renungkan kasih-Mu, bagaimana pengorbanan-Mu untuk keselamatan kami. Bantu kami untuk belajar lebih peka akan kehendak Tuhan dan dapat menghidupkan agenda-agenda-Mu dalam kehidupan kami. Persiapkan kami untuk menerima roh hujan akhir dan kiranya meterai Allah bisa menjadi bagian kehidupan kami. Berkatilah umat-umat Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, murah-murah rezeki dari sorga. Dijauhkan dari kecelakaan, sakit, penyakit, atau apapun yang bisa mencelakakan kami. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, apabila ada umat-umat Tuhan yang sedang sakit, yang bergumul, yang sedang lemah imannya, kiranya Engkau kuatkan, sembuhkan, dan pulihkan. Sehingga dengan pertolongan Tuhan kami akan terus merasakan indahnya untuk bersekutu dengan Engkau, merasakan kasih-Mu yang luar biasa, yang telah menuntun kehidupan kami di masa yang lalu dan akan terus menuntun kami hingga Maranatha Tuhan datang. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang, Tuhan Yesus